Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Pasukan Garuda kita di bawah STY akan bertarung hari ini pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat menghadapi di Ascals, julukan bagi tim Filipina. Duel di Stadion Rizal Memorial di kota Manila ini ditunggu-tunggu pasti oleh banyak penggemar sepak bola Indonesia. Dan kita semua berharap bahwa ada 3 poin di sana. Kita bisa memenangkan pertandingan menghadapi Filipina. Apapun yang dikatakan oleh pelatih Filipina, Hans Michael Weiss kemarin, bahwa mereka akan mengalahkan Indonesia, mereka bisa meredam Indonesia, silakan saja. Tapi yang menentukan di lapangan. Dan STY menantikan itu. Ketika Michael Weiss mengatakan bahwa dia ingin bermain ofensif, bermain secara terbuka dalam duel menghadapi Indonesia hari ini di Rizal Memorial. STY menunggu itu. Ya silakan kita lihat dalam pertarungan nanti untuk meraih hasil yang terbaik. Karena ini pertarungan boleh saya katakan ini 2 tim terluka. Ya kita tahu bersama pertandingan pertama kita kalah di Basra dengan 5-1 melawan Irak, sementara Filipina kalah 0-2 di kandang di Rizal Memorial saat mereka menjamu Vietnam. Makanya kedua tim ini harus bisa menyelesaikan laga selama waktu normal 90 menit dengan hasil yang positif, memenangkan pertandingan. Filipina tentunya ingin menang ya untuk bisa menghidupkan peluang mereka. Tapi Indonesia juga harus bisa memenangkan pertandingan, karena kalah bagi kita ini akan berat untuk bisa lolos ke fase berikutnya, karena posisi antara Irak dan Vietnam akan jauh lebih bagus kalau kita sampai kalah melawan Filipina. Makanya STY itu mewanti-wanti kepada seluruh pemain tim kita di saat pertandingan untuk tidak membuat kesalahan-kesalahan individu seperti yang terjadi di Basra. Jangan buat kesalahan fatal yang merugikan tim. Ini berbahaya. Ya, STY begitu selesai pertandingan di Basra, masuk ke kamar ganti, dia merenung, dia bahkan menangis saat itu karena seakan hatinya tersayat-sayat menjadi pukulan. Dia dikalahkan dengan 5-1. Memang tidak ada gol dari lewat open play, banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat pemain-pemain kita sehingga gol-gol Irak terjadi. Itu yang tidak boleh terulang kembali di saat menghadapi Filipina. Makanya STY sudah menyiapkan yang meracik sebuah taktik strategi permainan yang menghadapi Filipina. Nah, pertandingan ini mestinya saya ada di Rizal Memorial ya teman-teman. Saya sebelum pertandingan ketika dari Basra sudah kontak-kontak dengan manajer tim Pak Sumarji. Pak Sumarji menanyakan, bagaimana Bung, lu jadi nggak ke Manila? Saya bilang, oh siap untuk bisa ketemu di sana. Jadi rencana saya itu akan berangkat pada hari Minggu kemarin, ya pada tanggal 19. Dan Pak Mardi sudah menyiapkan tiket VIP buat saya. Ya ada salah satu delegasi PSSI juga berangkat, Pak Muhammad Irfan. Dan kita sudah kontak dengan Irfan. Kita ketemu di sana, ya. Kita akan melihat latihan tim nasional, kemudian saya akan nonton di VIP karena Pak Marji sudah senang mendengarkan saya akan datang dan dia siap membeli sebuah tiket khusus buat saya. Tapi sayang sekali kondisi saya yang kurang begitu bagus, sempat ke IGD pada hari Minggu kemarin, sehingga saya bilang ke Pak Marji, saya batal untuk bisa datang menyaksikan duel antara Indonesia melawan Filipina di Rizal Memorial karena kondisi lagi drop. Dan Pak Marji ya udah oke, nggak apa-apa. Dan saya tetap mendoakan tim perjuangan tim Indonesia, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan hasil terbaik. Pinginnya ada di sana sehingga kita bisa menyaksikan, atau saya bisa menyaksikan bagaimana keseruan duel antara Indonesia melawan tuan rumah ya Filipina ini. Apalagi kalau kita bisa memenangkan laga, tentunya ini akan banyak cerita-cerita yang bisa saya dapatkan dari Rizal Memorial. Tapi tidak mengapa, masih ada banyak kesempatan ke depan karena masih bisa di Vietnam ya. Kita akan tunggu nantinya perkembangan selanjutnya. Lalu bagaimana STY menyiapkan tim ini? Nah, kabar terakhir yang saya dapatkan itu ada 2 opsi yang dia akan mainkan di sini. 1 jam sebelum kick off nantinya itu masih ada perubahan di starting 11 pemain yang bisa disodorkan ya sebelum diumumkan. Nah, opsi pertama yang saya dapatkan ya hari ini bahwa STY akan tetap bermain dengan 3 back
Ya, 3 back itu ada Rido di belakang, ada Elkan, kemudian dengan Jordi. Ya, di kanan masih ada Asnawi, kemudian Sain Patinama. Nah, di tengah ini mungkin dia akan mendorong Sandi ke sana bersama dengan Mark Klok. Satu lagi ada Ricky Kambuaya yang lebih ke depan. Nah, kemudian ada pakai 2 striker. Ya, Hoki dan juga Rafael Struijk. Itu yang menjadi opsi yang ada. Tapi perkembangan terakhir juga ada opsi kedua bagi STY yang ini tanpa ada bermain dengan 3 back. Ya, bermain dengan flat. Nah, flat itu dia coba mengorbankan dengan Jordi duduk di bangku cadangan. Ada Elkan dan Rido ya akan bermain di sana. Sain tetap ada di kiri dan dia akan mencoba dengan Sandy Walsh bermain di posisi kanan. Ya, kemudian Klok masih ada di sana, Arkan Fikri bermain di situ dan dengan Ricky Kambuaya. Nah, 3 di depan itu ada Sadil Ramdhani yang dimainkan di awal, Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Itu menjadi opsi yang ada. Namun setelah saya pikir, saya lihat ya dari kebiasaan STY ini memainkan pertandingan khususnya di lini serang, karena kan kita ini butuh gol, butuh kemenangan. Gol cepat ini penting buat kita untuk memotivasi pemain-pemain menyelesaikan pertandingan ini dengan hasil positif. Maka kalau bisa dilihat di sini, saya pikir Rafael Struijk ini akan bermain bersama dengan Hoki Caraka. Ya, karena biasanya STY itu memainkan Ramadan Sananta itu di babak kedua. Karena dia berpikir bahwa Ramadan ini kuat sebagai super sub. Dan insting dia mencetak gol itu justru terbuka ketika dia bermain sebagai pemain pengganti. Ya, dia sangat cepat, kaki kiri kaki kanan oke, duel udara juga bagus, sehingga Hoki akan menjadi pilihan pertama. Nah, namun menurut saya, kalau dia bermain dengan cara seperti ini, menggantikan bahwa Hoki akan keluar nanti digantikan oleh Ramadan ketika Hoki tidak berkembang, saya pikir kenapa nggak dari awal aja Ramadan aja dimainkan, ya kan? Itu Hoki nanti bermain di babak kedua. Karena kita kan butuh gol di sini. Kalau tidak ada gol di babak pertama, artinya masih imbang, atau bahkan kita tertinggal dari Filipina akan berbahaya. Tapi kalau langsung dimainkan dengan Ramadan sejak awal, mungkin akan lain ceritanya. Karena ini dua-dua punya kecepatan. Ramadan dan juga dengan Rafael Struijk. Jadi, saya pikir enak kalau bermain dengan 3 pemain di depan. Dengan Sadil bermain dari sisi flank, dari sisi sayap, untuk memberikan crossing-crossing, karena Sadil juga punya kecepatan. Ini enak. Ya, karena memang harus benar-benar tim yang sudah siap. Tidak boleh coba-coba lagi bagi STY. Ya, jangan terulang lagi seperti di Irak kemarin. Jadi memang harus tim pertama yang dimainkan di starting 11 itu adalah tim yang siap untuk menggebuk lawan. Tim yang siap untuk mencetak gol. Nah, ini yang penting bagi kita. Bahkan kalau kita sudah bisa mencetak 1-2 gol, ini aman buat kita. Kalau 1 gol memang belum begitu aman. Tapi kalau kita bisa membuat 2 gol ke gawang Filipina, ini yang bagus buat kita. Nyaman untuk memulai babak kedua di saat kita unggul dengan 2-0. Memang tidak mudah, tapi itu harus dilakukan. Makanya starting 11 menurut saya yang pasti adalah pemain yang sudah memang siap untuk menggebuk Filipina. Sananta dan Rafael Struijk ini enak dengan Sadil ada di sana. Kemudian di kontrol di tengah ada mungkin Klok, walaupun Klok bermain tidak begitu bagus, tapi Klok itu saya coba mencari info-info tetap akan dimainkan oleh STY dalam pertandingan menghadapi Filipina, kecuali saat-saat akhir ada perubahan ya kita tidak tahu. Tapi kabar terakhir tetap Klok akan tetap dimainkan di sini dengan Kambuaya ada di sana dan akan Fikri kalau bermain dengan 4-3-3. Dia akan coba dengan Sandi bermain di kanan. Tapi yang paling yang terbaik ya itu Sandi bermain, saya pikir bermain ke tengah. Ini akan jauh lebih oke untuk bisa mengontrol bersama dengan Klok, dengan Asnawi tetap ada di kanan. Tapi semua ini kan berpulang ke STY sebagai pelatih. Tentunya dia sudah berpikir dengan keras, tapi sekali lagi saya senang dengan cara STY ini untuk bisa membuat pemain-pemain itu termotivasi bahwa dalam pertandingan nanti Anda bisa bermain pressing mereka ya, bermain secara terbuka, kita penguasaan bola kita harus ambil ya, dan jangan membuat kesalahan fatal. Itu yang paling penting. Dan kita akan tunggu ya apakah pemain-pemain ini akan menjalankan strategi keinginan harapan dari STY untuk bisa dilakukan di pertandingan melawan Filipina dan kita bisa mendapatkan hasil terbaik ya. Itu yang kita harapkan bersama. Dan saya masih yakin ya bahwa kita bisa memenangkan pertandingan terlepas kita bermain tandang dan Filipina tentunya
punya target khusus, punya target ingin mengalahkan kita. Tapi dengan komposisi yang ada, kita bisa memenangkan laga. Karena pemain-pemain ini sudah melupakan, ya saya coba bicara dengan Pak Marji, bagaimana pemain sudah melupakan tragedi yang ada di Basra. Sekarang semua tercurah, fokus untuk pertandingan nanti sore menghadapi Filipina. Jadi semua pemain ini sudah siap tempur. Mereka ingin membuat yang terbaik, ya, menghasilkan yang terbaik. Artinya di sini kemenangan menjadi prioritas utama, ya. Itu yang kita akan nantikan. Semoga menghasilkan yang terbaik juga. Dan pasti masyarakat Indonesia menginginkan kita bisa menyelesaikan laga selama 90 menit di Rizal Memorial dengan kemenangan 3 poin yang kita perlukan. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.